Memasuki hari keempat banjir di kota Pekalongan, Jawa Tengah semakin meluas meski ketinggian banjir di sejumlah wilayah mulai surut. Jumlah pengungsi pun terus bertambah hingga mencapai ribuan jiwa. Pantauan di sejumlah wilayah menunjukkan ketinggian air mulai mengalami penurunan meski sebagian besar permukiman warga masih terendam. Di Kelurahan Tirto, air banjir dilaporkan surut sekitar 20 cm setelah 2 unit pompa pengendali banjir beroperasi secara maksimal. Namun hingga Senin siang warga masih bertahan di lokasi pengungsian dan belum dapat kembali ke rumah masing-masing. Salah satu warga mengatakan banjir sudah mulai surut sekitar 20 cm karena sehari sebelumnya tidak turun hujan dan tanggul yang sempat jebol sudah ditambal dengan pompa yang sudah berjalan maksimal. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah penanganan banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Kasubdatin BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Mbak Alfia. Baik, Pak Abdul, bagaimana perkembangan terkini penanganan banjir di Jawa Tengah? Ya, untuk Jawa Tengah, data kami menunjukkan memang ada kejadian banjir dan longsor sebenarnya di beberapa titik di long weekend kemarin. Kepala BNPB meninjau langsung kondisi banjir dan longsor di 4 kabupaten kota, Demak, Pati, Kudus, Jepara. Ini ada beberapa titik jalan juga yang terputus dan kita sudah melakukan langkah-langkah tanggap darurat untuk menyambung kembali akses-akses transportasi yang terputus dan juga jangka pendek akan menormalisasi Kali Juana yang merupakan sumber luapan air di Pati. Berikutnya, seperti kita ketahui, Pekalongan juga terjadi banjir akibat jebol tanggul yang saat ini sudah ditangani oleh Kementerian PU dan ini juga berpengaruh pada jalur kereta yang sempat dibatalkan beberapa uh, perjalanan. Ini untuk mempercepat pulihnya alur transportasi ini khususnya di alur-alur transportasi publik. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk optimalkan pompa supaya genangan-genangan air di beberapa titik jalan dan rel kereta itu bisa segera dikeringkan. Untuk makro, Mbak Zulfia, kita di kawasan Jawa Tengah saat ini sudah beroperasi 2 pesawat untuk modifikasi cuaca, tetapi tentu saja ini sifatnya jangka pendek. Artinya ada beberapa kondisi-kondisi di darat yang memang harus segera kita pulihkan, seperti kalau di Pekalongan itu adalah percepatan perbaikan tanggul, sedangkan di daerah sekitar Jepara, Pati, Kudus, Demak itu adalah normalisasi sungai yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian PU. Beberapa tempat sebenarnya ini merupakan banjir tahunan, tetapi titiknya berbeda. Jadi di tahun lalu juga terjadi banjir cukup besar di Demak, Grobogan, Jepara, Pati, tapi ini sumbernya berbeda. Daerah-daerah yang dulu tergenang akibat jebol tanggul saat ini sudah diselesaikan oleh Kementerian PU dan ada beberapa titik yang memang memerlukan normalisasi sungai, itu kita kerjakan sesegera mungkin. Tidak hanya di Jawa Tengah, sebenarnya di Jawa Barat dan Banten sekitar Jabodetabek juga kita ketahui ada beberapa titik genangan yang saat ini juga sedang kita optimalkan pompa dan modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi ini adalah solusi jangka pendek, tentu saja Baik. kita
kita berharap saluran-saluran drainase primer, sekunder, dan tersier ini bisa benar-benar optimal. Paling tidak masyarakat juga bisa berperan untuk memastikan jalur-jalur drainase sekitar rumah masing-masing itu bisa bersih dari sampah dan lain-lain. Karena di beberapa tempat pendangkalan dan penurunan kapasitas sungai ini juga dipengaruhi oleh banyaknya tumpukan sampah dan sedimen yang ada. Nah, ini yang memerlukan upaya bersama supaya nanti tidak selalu kita melakukan tanggap darurat jangka pendek ini, tapi bisa kita selesaikan dalam jangka menengah, jangka panjang, Mbak Zilvian. Oke, baik. Pak Abdul, tadi 4 wilayah yang terdampak, Demak, Pati, Kudus, Jepara, dengan 4 wilayah tersebut total ada berapa korban atau penduduk yang terdampak dan pengungsi sejauh ini sudah mencapai berapa, Pak? Untuk pengungsian ini di kawasan Demak, Jepara, Pati, Kudus itu yang agak banyak itu di Kudus dan Pati karena ini genangan. Kalau Jepara itu lebih banyak karena longsoran, jadi yang terdampak langsung itu adalah akses jalan, sedangkan masyarakat yang mengungsi tidak terlalu banyak. Tetapi untuk Pati dan Kudus karena ini genangan di pemukiman, ini cukup banyak pengungsi, ada hitungan kami nanti akan saya konfirmasi lagi angkanya. Di beberapa titik itu ada sekitar 200 kakak hingga 400 kakak. Tapi tentu saja kebutuhan masyarakat ini kita pastikan untuk dapur umum dan logistik permakanan dan non permakanannya. Pengungsian ini pada umumnya ada di gedung, baik itu ada di gedung DPRD untuk di Kudus ya. Kemudian di Pati itu juga beberapa titik ada di gedung perkantoran dan sekolah. Ini untuk matras, selimut juga kita dukung. Dan pastinya mungkin hingga Februari hingga Maret nanti ini akan on off ya. Artinya kita harapkan tentu saja tidak terjadi lagi. Tetapi tentu saja puncak musim hujan dan fenomena-fenomena regional yang bisa saja mempengaruhi intensitas hujan itu bisa berulang, dan ini memang kita kondisikan untuk sementara untuk bisa dipakai dulu. Kebutuhan kita penuhi dan operasi modifikasi cuaca kita lakukan, Mbak Zilvia. Oke, Pak Abdul, ada laporan soal wilayah terisolir di mana warganya belum menerima bantuan logistik? Kalau terisolir tanpa bantuan logistik tidak ada, tetapi ada beberapa titik akses jalan yang terputus itu di sekitar kawasan Gunung Muria di Jepara. Ini memang ada beberapa titik longsoran yang memakan badan jalan dan ini sedang dalam proses penanganan oleh Kementerian PU. Tetapi ini masih bisa ditembus dengan kendaraan roda 2. Kepala BNPB dan kami sendiri kemarin di hari Sabtu sudah meninjau langsung lokasi yang akses daratnya terputus dan masyarakat masih bisa keluar masuk menggunakan kendaraan roda 2 dan akses makanan dan non permakanan itu tetap bisa terpenuhi, Mbak. Oke. Soal banjir yang melumpuhkan jalur kereta, Pak, di wilayah Jawa Tengah, apakah ada prioritas penanganan di situ? Ya, ini kita terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KAI tentu saja. Di BPBD daerah di Pekalongan itu ada pompa dan ini harusnya sudah beroperasi di wilayah terdampak. Sekiranya nanti diperlukan tambahan pompa, tentu saja BNPB sudah menyiagakan pompa-pompa Akon untuk bisa mempercepat pengeringan atau penurunan muka air agar akses transportasi publik ini bisa segera berjalan. Tidak hanya di Pekalongan, kita juga mensiagakan ini di Semarang karena kita juga punya pengalaman jelang akhir tahun lalu ada banjir cukup besar, genangan, apalagi kalau misalkan di laut itu pada fase pasang naik. Ini air yang dari darat itu biasanya tidak mengalir langsung ke laut karena ada beberapa pekerjaan konstruksi di sepanjang Pantura. Nah, hal seperti ini sudah kita koordinasikan dan kita harapkan memang kita pernah mengaktifasi Satgas Pompa di Semarang untuk bisa memastikan pompa-pompa ini bekerja 24 jam dan itu sangat efektif dan ini kita harapkan bisa menjadi sarana antisipasi untuk musim hujan di awal tahun ini. Oke.
Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kasubdatin BNPB Abdul Muhari di Metro hari ini. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.